Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Mukomuko ditetapkan sebagai salah satu daerah rawan bencana, terlebih bencana gempa dan tsunami. Karena kawasan Mukomuko hampir berada di sepanjang jalur pantai. 24 desa dan kelurahan yang berada di sepanjang pesisir pantai di Mukomuko telah ditetapkan sebagai daerah rawan terkena bencana alam tsunami. 24 desa itu tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan 14 Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Tramang Jaya, dan Kecamatan Airami. Atas penetapan itu, pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, menggelar simulasi penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2017. Kegiatan ini untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Simulasi yang digelar ini melibatkan ratusan peserta dan diikuti oleh warga yang bermukim di sepanjang pesisir pantai di daerah. Pelaksana kegiatan simulasi penanggulangan bencana tsunami ini gabungan personal BPBD setempat, polisi, TNI, PMI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Basarnas. Pelaksana kegiatan yang mengatur dan mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan simulasi penanggulangan bencana tsunami. Kegiatan ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga masyarakat setempat yang bermukim di sepanjang pesisir pantai di daerah itu. Selain itu, guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam gempa bumi disusul dengan tsunami di daerah ini. Hadir dalam acara ini Bupati Mukomuko Khairul Huda, Kapolres AKBP Sigit Ali Ismanto, perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Bandara, Basarnas, dan Posal, dan pejabat organisasi perangkat daerah, serta pejabat dari Provinsi Bengkulu. Diadakan kegiatan simulasi ini sebagai berikut. Pertama, dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Nasional yang dicanangkan pada tanggal 26 April 2017 yang lalu. Kedua, memberikan pengetahuan, pemahaman mengenai kesiapsiagaan kebencanaan baik di tingkat masyarakat maupun aparatur pemerintah sampai dengan kelurahan. Yang ketiga, untuk mendorong peningkatan kapasitas warga, pemerintah dalam rangka melakukan tindakan antisipasi dalam menghadapi bencana. Adapun sasaran yang kita harapkan dengan kegiatan ini semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. Sementara itu, Bupati Mukomuko Khairul Huda mengatakan dengan simulasi ini setiap orang dituntut berpikir apa yang harus dilaksanakan ketika terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Terlebih, Kabupaten Mukomuko sudah beberapa kali mengalami bencana gempa bumi. Diharapkan setelah kegiatan simulasi ini bisa membangkitkan semangat mengantisipasi adanya korban jiwa dan materi akibat bencana alam. Pemerintah daerah dengan potensi-potensi yang ada ingin melaksanakan pemerintahan ini dalam satu konteks memberikan sebuah kesadaran awal bagi seluruh masyarakat, juga bagaimana kita juga fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Mukomuko ini tentunya fasilitas yang ramah gempa. Maka dari itu semua komponen yang ada diarahkan untuk mengantisipasi untuk waspada, termasuk di sekolah-sekolahan untuk pengadaan barang, dan semuanya harus ramah gempa, termasuk pembangunan yang itu terkait dengan fasilitas umum juga harus mengantisipasi kerawanan dari gempa itu sendiri. Seluruh komponen yang ada diarahkan untuk
mengantisipasi potensi-potensi kerawanan bencana ini. Ini perlunya kesadaran awal kita. Saya pernah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, diberitahu sama BMG, Pak, gempa itu tidak bahaya, Pak. Gempa itu tidak akan pernah mematikan orang. Saya, loh kenapa Pak? Iya, coba kalau terjadi gempa kita di tengah lapangan, kekuatan berapapun, paling kita guling itu aja. Yang rawan itu dampak dari gempa, yaitu bangunan-bangunan yang mematikan kita. Artinya kita selalu berpikir bagaimana ketika terjadi gempa, kita harus memposisikan diri kita terhadap dampak gempa itu. Maka dari itu, simulasi inilah bagaimana kita berbuat apa, melaksanakan apa, terkhusus di masyarakat kita. Dalam simulasi ini menggambarkan suasana Kabupaten Mukomuko di pagi hari yang cerah. Keakraban dan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari berlangsung normal. Tanpa aktivitas masyarakat berolahraga pagi, aktivitas jual beli berlangsung aman. Kegiatan perkantoran dan aktivitas pendidikan berlangsung dengan lancar. Arus lalu lintas tertib, terlihat kepolisian dan Satpol PP melakukan patroli rutin guna menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kehidupan normal masyarakat Mukomuko yang berlangsung dengan aman tersebut tiba-tiba terjadi gempa, diiringi pekikan histeris dan suara gaduh masyarakat, dan ketakutan luar biasa terjadi. Dalam simulasi bencana ini, terlihat masyarakat berhamburan keluar dari rumah mereka dengan kondisi terluka dan ada yang menyelamatkan diri masing-masing. Dentuman benda-benda yang berjatuhan diikuti raungan sirine peringatan dini. Tampak bangunan bergetar, masyarakat banyak yang panik. Ada yang tertimpa pohon, ada yang tertimpa bangunan, dan banyak masyarakat menjadi korban dan sebagian dievakuasi secara swadaya ke titik aman lapangan terbuka. Dalam simulasi juga menunjukkan 18 menit kemudian setelah gempa bumi pesisir pantai Kabupaten Mukomuko dilanda terjangan gelombang tsunami yang meluluh lantahkan pepohonan, pemukiman masyarakat, pasar, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkebunan, dan banyak masyarakat yang menjadi korban akibat tidak mematuhi himbauan petugas yang menyarankan evakuasi. Dalam bencana ini, Komandan TRC bersama anggota segera turun ke lapangan untuk melakukan kaji cepat menghitung kerusakan, kerugian, dan melapor kepada Bupati untuk meminta petunjuk selanjutnya. Kepala BPBD Mukomuko, Ramdhani, merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan status darurat bencana tingkat kabupaten untuk jangka waktu 21 hari dan mengusulkan Kapolres Mukomuko untuk ditunjuk sebagai Komandan Penanganan Darurat Bencana. Sesuai perintah Bupati, Komandan Penanganan Darurat menginstruksikan semuanya untuk menyiapkan personil, kebutuhan bencana, kendaraan, dan peralatan yang dimiliki segera meluncur ke lokasi-lokasi bencana untuk melakukan pertolongan, evakuasi korban, pendirian dapur umum, melakukan pelayanan kesehatan, serta menempatkan para pengungsi ke tempat aman, memulihkan segera sarana prasarana vital seperti air bersih, listrik, alat komunikasi, akses transportasi, dan dampak psikologis korban bencana.
Sementara itu, dalam situasi tersebut, aparat personil kepolisian dan TNI bersama-sama membantu membersihkan reruntuhan bangunan, baik rumah warga maupun fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Namun dalam situasi ini, terdapat massa yang menghadang truk yang berisikan bantuan berupa beras, selimut, dan lainnya. Massa menjarah truk tersebut, namun pihak keamanan dengan sigap langsung turun dan mengamankan beberapa orang yang telah mencuri bahan bantuan untuk korban bencana tersebut. Sementara situasi di rumah sakit lapangan, tim kesehatan yang sudah mendirikan rumah sakit lapangan langsung melakukan pertolongan medis terhadap korban bencana. Tak sedikit seluruh tim kesehatan baik dari tenaga dari Rumah Sakit Umum Daerah Muko-Muko juga melibatkan tim dari Pramuka dan PMI untuk membantu korban bencana, baik yang mengalami luka ringan, luka berat, dan bahkan ada korban yang meninggal dunia. Pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Muko-Muko, serta tahap-tahap penanggulangan bencana dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Muko-Muko, dalam hal ini Bupati Muko-Muko serta jajarannya didampingi oleh Kapolres Muko-Muko meninjau langsung korban-korban bencana akibat gempa dan tsunami. Bupati meninjau korban yang berada di rumah sakit lapangan dan tenda-tenda pengungsian. Bupati langsung memberikan arahan kepada tim kesehatan agar tidak pandang bulu dalam menangani seluruh korban yang berada di rumah sakit ini. Meskipun dalam suasana darurat, namun harus tetap fokus untuk membantu masyarakat Muko-Muko. Demikianlah simulasi bencana alam, gempa dan tsunami yang dilakukan di Kabupaten Muko-Muko melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Muko-Muko tahun 2017. Pantainya ini termasuk pantai yang begitu panjang, terus kemudian merupakan pegunungan, merupakan patahan-patahan juga di situ. Jadi kegiatan yang kemarin itu simulasi memang sangat dibutuhkan karena kita melihat dari pengalaman kita waktu di Aceh terjadinya tsunami, pengamanan, pelaksanaan kegiatan itu masih kurang, masih memang perlu kita belajar dari pengalaman yang dulu-dulu. Jadi dengan adanya kegiatan kemarin memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, memberikan pelatihan kepada kita semua khususnya di jalur-jalur pantai, bibir pantai ini agar dalam kegiatan kedepannya apabila terjadi gempa bumi, kejadian tsunami, kita memiliki suatu keterampilan, kita memiliki suatu wawasan, pengetahuan apa yang harus diperbuat. Apa yang harus kita lakukan dari masyarakat itu sendiri, kemudian dari instansi-instansi terkait, dari Pemdanya, polisinya, TNI-nya, apa yang diperbuat, lanalnya. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Cuma kita perlu perbaikan-perbaikan sedikit, perlu koordinasi lagi untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan kemarin. Mungkin ke depan ada kegiatan ini kita akan lakukan pelatihan-pelatihan lain. Mungkin kita akan sosialisasikan ke desa-desa yang di bibir-bibir pantai tersebut bertahap dan bertahap. Nah, dengan adanya kegiatan kemarin, adanya film dokumentasinya, kita akan sosialisasikan. Nanti ke depan kita ajak dari Pemda, kita akan sosialisasikan di IPU, Air Dikit, semua nanti akan kita sosialisasikan di kecamatan-kecamatan. Sehingga mereka tuh tahu apa yang harus kita lakukan. Sebab kemarin yang kita undang kan cuma sedikit. Dari mungkin perwakilan-perwakilan masing-masing desa yang kita undang. Mungkin nanti ke depan semuanya akan kita sosialisasikan, kita akan berikan CD untuk bisa dipelajari, untuk bisa memberikan pengetahuan pada mereka seluruhnya.